Beberapa pekan terakhir, perilaku personel kepolisian terus menjadi sorotan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sampai angkat bicara soal banyaknya oknum anggota Polri yang melakukan penyimpangan dan tidak taat aturan. Mengutip peribahasa ikan busuk mulai dari kepala dan mengancam jajarannya yang tak mampu membersihkan ekor. Kapolri bahkan mengultimatum akan mencopot bawahannya jika tidak mampu memberi teladan bagi jajaran anggotanya. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Kompolnas, Pungki Indarti. Selamat sore Mbak Pungki. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Wakil Koordinator Kontras, Rifanli Anandar. Selamat sore Mas Rifanli. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau langsung ke Mbak Pungki terlebih dahulu dari Kompolnas. Mbak Pungki, ini menarik sekali ya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo seolah-olah geram begitu ya, sangat geram terdengar. Kemudian mengutip peribahasa mengatakan bahwa memotong kepala dan ekor dari ikan yang busuk. Sampai mengutip peribahasa seperti itu. Nah, menurut Mbak Pungki, menurut Kompolnas, apakah analogi ini memang betul-betul menggambarkan kekesalan Kapolri karena jajarannya terus-menerus berulang tidak mengikuti perintah begitu, terus-menerus berulah tidak mengikuti arahan, tidak mengikuti perintah, Mbak Pungki? Ya, benar sekali ya, karena Pak Listio ini kan beliau pendiam gitu. Terus kemudian kemarin disampaikan di forum Sespim ya, jadi ada Sespimti, Sespimen, Sespima, mereka-mereka ini yang nantinya akan menjadi pimpinan Polri di masa depan. Nah, oleh karena itu pembekalan dari Pak Listio mengutip dari apa yang peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi. Jadi beliau menyampaikan bahwa kalau sebagai pimpinan tidak bisa mengarahkan anggota, tidak bisa menertibkan anggota, tidak bisa memberikan contoh teladan pada anggota, maka pimpinan yang akan dicopot terlebih dahulu. Karena pimpinan ini memang sangat penting untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh anggota. Jadi anggota juga pasti akan meneladani atau meniru tindakan-tindakan pimpinan. Jadi oleh karena itu pimpinan mesti harus memberikan teladan, kemudian membimbing, mengayomi, mengawasi anggota. Kalau anggota nakal itu segera ditegur dan kemudian segera ada punishment. Jangan sampai masyarakat yang mengkritik Polri seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat merasa dirugikan gitu ya. Nah, itu pesan dari Pak Kapolri. Kemudian juga kalau saya melihat kaitannya dengan anggota-anggota Polri, ini kan aturan-aturan sebenarnya sudah ada. Nah, oleh karena itu pimpinan sebagai atasan yang juga nanti berkewajiban untuk menghukum kalau ada anggota yang melakukan tindak kesalahan mesti harus cepat gitu. Karena aturannya sudah ada. Polri tunduk pada 3 sanksi hukum, ada sanksi pidana, kemudian etik dan ada disiplin. Jadi kalau ada anggota yang melakukan tindak pidana, segera proses pidana. Jadi jangan terus kemudian dibiarkan atau terus kemudian karena ada protes masyarakat terus dibawa ke etik, tapi ini tidak memberikan keadilan bagi korban dan bagi masyarakat. Seperti itu, Mbak Rifana. Dari Kompolnas, Mbak Pungki tadi mengatakan bahwa ini pesan yang sangat keras gitu ya diberikan oleh Kapolri karena sekali lagi Kapolri ini jarang berbicara begitu ya, cenderung pendiam kemudian mengeluarkan pesan yang cukup keras kepada jajarannya. Saya mau tanya ke Kontras, Mas Rifanli, menurut Anda dan teman-teman elemen masyarakat sipil, apakah kemudian analogi ataupun ultimatum yang disampaikan oleh Kapolri akan mampu membuat personil Polri di bawah ini kemudian memperbaiki diri atau hanya melihatnya sebagai jargon saja, hanya sambil lalu saja, Mas Rifanli? Oke, kalau tadi dibilang Pak Kapolri jarang berbicara, saya khawatir bicaranya jangan-jangan pas ada masalah-masalah ramai saja nih Mbak Pungki nih. Berarti Mbak Pungki harus bisa terus memantau kali ya. Tapi apakah itu hanya sebatas jargon atau tidak? Ini yang patut diuji memang. Secara peraturan atau instrumen yang ada, kepolisian punya instrumen yang cukup ada Perkap-HAM dan macam-macam yang bisa melindungi dia tanpa harus ada kasus-kasus viral terlebih dahulu. Nah, perkara Kapolri menyatakan sesuatu, mencopot kepala ikan dan macam-macam, itu perihal akuntabilitas ke depannya. Dan itu yang memang kita tunggu gitu, sejauh mana
ucapan tersebut memang akan tercapai. Tapi kalau dari sejumlah presiden-presiden di masa lampau, keberulangan peristiwa itulah yang menjadi kekhawatiran kami. Bahwa jargon-jargon atau janji-janji yang kerap kali disampaikan oleh Kapolri sebelum-sebelumnya, itu terus terbantahkan dengan praktik-praktik kepolisian di lapangan. Saya rasa kepengawasan ini untuk menjamin bahwa tidak terjadinya keberulangan peristiwa harus terus dijaga di luar dari pernyataan Kapolri untuk internalnya di institusi Bayangkara itu sendiri. Oke, Mbak Pungki, menyambung yang disampaikan oleh Mas Rifanli bahwa jargon-jargon, kemudian pesan, ultimatum sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh Kapolri sebelumnya, di era-era sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa persoalan yang terjadi di tubuh Polri ini adalah persoalan klasik yang terus terjadi di setiap era kepemimpinan Kapolri baru. Saya mau tanya ke Mbak Pungki, meskipun sudah ada ultimatum dari Kapolri sebelumnya, sampai hari ini Pak Kapolri, Pak Listio sudah mengultimatum juga, tapi tampaknya sulit mengubah mindset para personil Polri di lapangan. Kenapa sulit sekali Mbak Pungki? Ya, ada beberapa mindset personel yang memang kurang bisa bergerak cepat ya, karena kalau saya melihat ini kan harus direformasi gitu. Jadi amanat dari reformasi Polri itu ada 3, jadi reformasi struktural, reformasi kultural, dan reformasi instrumental. Nah, reformasi kultural ini yang memang kita melihat masih belum berjalan dengan baik di lapangan. Nah, oleh karena itu membutuhkan tadi apa yang dikatakan oleh Rifanli, pengawasan dari masyarakat, pengawasan dari pengawas eksternal dan pengawas internal, maupun konsistensi dari aparat itu sendiri. Nah, Polri sudah memiliki peraturan-peraturan, perangkat peraturan, bahkan ada Perkap 8 tahun 2009 tentang implementasi dan standar, prinsip dan standar hak asasi manusia. Itu bagus sekali, merupakan adopsi dari konvensi-konvensi internasional yang seharusnya juga diterapkan dengan baik di lapangan. Tetapi beberapa kali kita sering melihat adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat itu merupakan satu tindakan kekerasan berlebihan, dan ini yang memang seharusnya ditegur, seharusnya ditindak tegas. Nah, tetapi terkadang kalau nggak viral, kalau nggak ada protes masyarakat, ini memang tidak tegas gitu. Nah, oleh karena itu memang butuh kesadaran juga di sisi internal, terutama misalnya di pendidikan ya. Kalau saya melihat pendidikan terkait dengan hak asasi manusia ini juga sangat sedikit gitu. Jadi di Akpol misalnya kalau saya lihat 2 SKS untuk HAM dan penegakan hukum. Ini kan nggak cukup, apalagi juga kalau yang disampaikan hanya teori. Sementara praktek-prakteknya itu mesti butuh latihan bertahun-tahun itu ya. Nah, demikian juga dengan yang sekolah di SPN. Nah, rata-rata mereka misalnya dapat teori, terus kemudian prakteknya juga kurang dilakukan, sehingga ketika penugasan di lapangan ini yang terjadi. Nah, dibutuhkan pimpinan atau atasan yang membimbing bawahan untuk mereka juga melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian perlu juga koreksi dari pengawas internal, dalam hal ini Propam dan Irwasda, atau kalau di tingkat pusat Irwasum. Nah, koreksi dari Propam misalnya sederhana, katakan begini, kalau ada anggota yang melakukan penyelidikan, terus kemudian diperintahkan untuk mengejar orang yang diduga sebagai pelaku. Nah, orangnya tadi lari, ini kan nggak boleh ditembak gitu ya, jadi mesti harus ditangkap gitu. Oleh karena itu makanya mereka dapat pelajaran kesamaptaan. Nah, harus dikejar, terus kemudian ditangkap, dan kemudian proses ya, diinterogasi seperti itu. Jadi jangan sampai ada muncul yang bersangkutan lari kemudian ditembak. Nah, Propam itu bertugas untuk melihat tadi pada saat melakukan penangkapan ini yang dilakukan seperti apa. Ada sebutir peluru pun itu mesti harus dipertanggungjawabkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kebanyakan tidak dilakukan dengan baik di kepolisian, sehingga kemudian
dampaknya ini dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, Mbak Pungki tadi sudah mengatakan bahwa ada mindset dari personil yang kemudian masih terjebak dalam kultur-kultur lama begitu ya, bahwa reformasi di tubuh Polri ini memang belum sepenuhnya terjadi secara maksimal. Saya mau tanya ke Mas Rifanli soal reformasi di tubuh Polri ini, apakah kemudian institusi ini masih terjebak di dalam proses transisi dari pola militer ke sipil yang belum tuntas dan sekali lagi memang karena ada perubahan kultural yang juga belum maksimal dari SDM-SDM di Polri, Mas Rifanli. Anda sepakat nggak? Ya, betul. Pertama, untuk membuktikannya gampang saja melihatnya. Kewenangan polisi memiliki kewenangan diskresi yang bisa membuka ruang bagi polisi untuk melakukan segalanya. Nah, ini yang perlu patut sekali diberikan pengawasan bagi anggota-anggota kepolisian yang bertugas di lapangan. Mau itu pengawasan dari internal ataupun eksternal. Ruang-ruang diskresi ini kerap kali dalam beberapa kasus dampingannya kontras, itu selalu sewenang-wenang, selalu tanpa ukuran, tanpa parameter sebagaimana yang tadi disampaikan sama Mbak Pungki. Yang kedua, polisi butuh satu sosok yang bisa menunjukkan bahwa ada toladan yang baik, gitu. Yang hidup tapinya. Kalau kerap kali beberapa kutipan menyebutkan ada Jenderal Hugeng dan macam-macam, polisi memang harus tumbuh tuh. Harus ada seperti toladan yang baik dari anggota polisi sendiri untuk bisa meniru supaya menjadi sosok yang patut dicintai sama masyarakat tanpa harus membuat cita-cita tersendiri pada sektor-sektor tertentu. Yang ketiga, praktik-praktik militer ala Orde Baru memang masih ada. Ini misalkan terlihat dari penanganan aksi massa lah, penangkapan sewenang-wenang, dan praktik-praktik lainnya yang memang itu selalu saja terjadi. Dalam beberapa kasus dampingannya kontras lagi, kerap kali perkap-perkap yang sudah ada existing dan itu sudah berumur lebih dari 10 tahun itu kerap diabaikan begitu saja. Atau jangankan perkap hak asasi manusia, manajemen penyidikan soal administratif saja itu kerap kali diabaikan. Nah, praktik-praktik seperti itulah yang mengamini kita untuk melihat bahwa ada praktik militerisme yang masih berbudaya di tubuh kepolisian. Itulah yang menjadi masalah utama bagi kepolisian, kenapa masih begini-begini saja. Selain praktik militer yang masih terjebak gitu ya, masih ada di mindset para personel kepolisian, apakah kemudian Mas Rifanli juga melihat bahwa pengawasan dari Propam, kemudian dari Irwasda ataupun Irwasum ini belum berlangsung secara maksimal untuk memberikan pengawasan kepada anggota? Jelas. Kalau misalkan itu sudah berjalan dengan maksimal, tidak ada lagi tuh yang namanya delik viral atau kasus-kasus yang viral lalu baru ditangani. Itu kan sebetulnya viral itu menunjukkan bahwa orang tuh bingung kalau mau lapor ke polisi, tapi kok hasilnya begini gitu, hasil nihil gitu. Akhirnya itu menunjukkan di sisi lain bahwa ada pengawasan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga orang lebih memilih untuk mengunggahnya di media sosial sebagai ruang yang hidup dari kebuntuan-kebuntuan yang ada gitu. Nah, itu kan juga salah satu indikasi bahwa Irwasda, Irwasum itu belum maksimal dalam mekanisme pengawasan kepada anggota kepolisian. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau tanya ke Mbak Pungki, meskipun Kapolri sudah mengultimatum, kemudian mengancam, apakah akan semudah itu para personil di lapangan menuruti atau memang butuh perjuangan? Jangan dijawab dulu Mbak Pungki, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Mbak Pungki Indarti, anggota Kompolnas, dan Rifanli Anandar, wakil koordinator Kontras. Mbak Pungki, sebelumnya tadi saya sudah tanya ya sebelum break, apakah kemudian meskipun Kapolri sudah mengancam, mengultimatum akan mencopot para atasan jika gagal membina bawahannya, apakah akan semudah itu dilakukan? Kemudian mereka akan tertib atau malah akan ada perlawanan dari dalam mengingat banyak faksi di tubuh Korps Bayangkara, Mbak Pungki? Ya, sejauh yang saya lihat semua pada patuh ya Mbak ya. Jadi langsung begitu ada peristiwa, terus jangan patuhnya sampai di depan viral, Mbak. itu langsung diperiksa Propam. Jadi Propamnya lebih aktif
proaktif, terus kemudian Irwasum, Irwasda juga proaktif. Nah, kalau kita melihat memang pengawasan terhadap institusi Polri ini dibutuhkan berlapis ya. Jadi nggak cuman pengawas internal, Propam, Irwasum, atau pengawas fungsional seperti Kompolnas atau pengawas-pengawas eksternal yang lain, ada Komnas HAM dan lain-lain, tetapi kami membutuhkan masyarakat, kami membutuhkan media untuk lebih banyak merekam tindakan anggota kepolisian yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau Polri sendiri itu juga sudah memberikan kemudahan sebetulnya untuk lapor, misalnya Halo 110, kemudian ada Dumas Presisi dan Propam Presisi. Nah, Dumas Presisi, Propam Presisi itu sudah bersinergi dengan e-lapor Kompolnas, sehingga itu lebih memudahkan bagi kami untuk saling berkoordinasi. Nah, memang diharapkan ini yang lebih banyak, lebih berperan adalah pimpinan, karena pimpinan itu yang lebih mengetahui kondisi anak buah. Jangan sampai misalnya pimpinan itu hanya menjadi kodamar ya, komando dalam kamar gitu aja. Nggak turun ke bawah, nggak ngelihat gimana kesulitan anak buah, nggak melihat bagaimana anak buah melakukan kesalahan misalnya. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Kapolri. Kemudian di sisi lain kita juga berharap ini perkap terkait dengan HAM, terus kemudian perkap-perkap yang lain yang sudah disahkan oleh Kapolri itu harap segera ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai perkap ini hanya menjadi hiasan yang indah, tapi anak buah nggak ngerti apa itu isi perkap, sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di lapangan gitu. Nah, di sisi lain juga kami mengharapkan, ini kan kemajuan teknologi, Mbak Rifana. Jadi ada untuk alat yang bisa digunakan untuk mencegah anggota melakukan tindak kekerasan berlebihan misalnya, atau misalnya deal soal pungutan dan sebagainya misalnya, dengan dipasang apa yang dinamakan body camera atau dashboard camera. Nah, itu di kepolisian negara-negara maju maupun kepolisian di negara tetangga kita, misalnya Filipina, itu mereka sudah pakai. Jadi saya rasa kalau ini dicoba oleh kepolisian Indonesia, mungkin bisa digunakan pertama untuk mencegah anggota melakukan tindak kesalahan ya. Di sisi lain juga sebagai akuntabilitas. Seandainya misalnya ada tuduhan anggota tadi melakukan tindak kekerasan, sementara menurut anggota dia sudah sesuai prosedur, alat tadi bisa ditunjukkan untuk akuntabilitas. Seperti itu. Dengan segala teknologi yang dimiliki oleh Polri dan optimismenya Kompolnas, tadi Mbak Pungki mengatakan bahwa harusnya personil polisi ataupun jajaran di bawahnya Pak Kapolri ini manut-manut saja ataupun nurut-nurut saja dengan arahan ataupun perintah yang disampaikan oleh Kapolri. Saya mau tanya ke kontras ke Mas Rifanli, apakah kemudian ultimatum, ancaman yang disampaikan oleh Kapolri itu akan mulus-mulus saja akan diikuti, atau memang butuh perjuangan dan perlawanan, karena kita tahu ada faksi-faksi di dalam Korps Bayangkara, Mas Rifanli? Ya, dari praktik-praktik yang telah terjadi tentunya itu pasti akan sulit sekali ya, walaupun kita tetap terus berharap bahwa polisi butuh yang namanya reformasi di tubuh kepolisian itu sendiri. Tapi saya mau bilang begini, Mbak Nana. Ketika Mbak Pungki menyampaikan bahwa ini butuh pengawasan berlapis di luar dari pengawasan yang embedded, seperti Irwasda, Irwasum, Propam, bahkan Kompolnas, dan butuh keterlibatan dari publik, saya mau bilang keterlibatan dari publik memang itu sifatnya wajib gitu di demokrasi, tapi jangan sampai ini dijadikan dalih untuk melupakan tugas-tugas dan fungsinya Kompolnas, Irwasda, Irwasum. Saya khawatir kalau narasi seperti itu dibangun seolah-olah kita terus mengejar kritik dari publik, tapi lupa soal perbaikan di sektor pengawasannya juga. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan Mbak Pungki, karena ketika publik terus mengkritik, itu berarti menunjukkan bahwa publik mengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi di tubuh kepolisian ataupun badan pengawasnya. Nah, itu yang kayaknya perlu kejar juga Mbak Pungki. Inilah yang akan menjawab juga perihal reformasi di tubuh kepolisian. Apakah di tubuh kepolisian itu bisa terreformasi ketika pengawasnya masih begitu-gitu saja. Jadi yang direformasi adalah selain tubuh internal kepolisian,
eksternal kepolisian dalam konteks pengawasan juga butuh direformasi. Oke, Mbak Pungki, siap nggak kemudian kalau eksternal pengawas di kepolisian ini direformasi begitu ya? Jadi bukan hanya di internal saja seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rifanli. Harus siap dong, Mbak. Iya. Itu lebih baik. Katakan misalnya untuk penguatan Kompolnas, saya rasa itu penting sekali. Karena kalau Kompolnas ini kan diharapkan oleh masyarakat ini sebagai watchdog, terus kemudian melakukan investigasi, terus kemudian bisa apa istilahnya dalam tanda petik mengadili ya kasus-kasus baik terkait kode etik, disiplin dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan kepolisian. Tetapi ternyata di dalam aturannya Kompolnas ini adalah think tank, think tank bagi presiden. Kami diberi tugas untuk menetapkan arah bijak bersama-sama dengan Polri, itu yang pertama. Kemudian tugas kedua memberikan pertimbangan pada presiden terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Nah, untuk bisa menjalankan tugas kami diberi kewenangan. Nah, salah satunya adalah misalnya menggali atau mendapatkan data terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan anggaran, sarana prasarana Polri. Kemudian kami juga diberi kewenangan untuk memberikan masukan-masukan terkait Polri yang profesional dan mandiri. Dan yang ketiga, kewenangan kami adalah mendapatkan saran dan keluhan dari masyarakat. Jadi kewenangan-kewenangan yang lain itu kalau kawan-kawan berharap ya perlu ada penguatan Kompolnas. Perlu ada penguatan Kompolnas. Oke, baik. Perubahan-perubahan aturan itu yang pertama. Nah, kemudian saya ingin bicara terkait dengan internal pengawasan internal ya. Saya rasa ini sudah penting untuk dipikirkan agar kemandirian pengawas internal itu lebih kuat. Katakan misalnya saya bicara soal Irwasda misalnya. Irwasda ini kan sampai sekarang ada di bawah Kapolda. Alangkah lebih bagus kalau Kapolda itu langsung berada di bawah kewenangan Irwasum sehingga kontrolnya ini lebih independen di daerah. Seperti itu. Itu yang sudah disampaikan oleh Kompolnas kepada Polri untuk dapat dilakukan kajian-kajian terkait dengan penguatan pengawas internal. Seperti itu, Mbak Rifana. Oke, baik. Siap begitu ya, harus ada penguatan secara aturan kepada pengawas eksternal Polri begitu. Itu jawabannya Mbak Pungki dari Kompolnas. Nah, Mas Rifanli, saya mau tanya, sikap tegasnya Pak Kapolri ini memang baru keluar setelah bermunculan kasus-kasus dari personil Polri yang disorot oleh publik, dilaporkan oleh publik. Tapi apakah ini kemudian terhitung terlambat, Mas, ketika masyarakat sudah terlanjur kecewa, kemudian sampai memunculkan tagar di media sosial dan juga indeks kepercayaan publik terhadap Polri juga menurun. Ini sudah terlambat, Mas? Kalau menurut teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil? Ya, lebih baik terlambat daripada tidak refleksi sama sekali ya. Tapi ini juga waktunya sudah selesai lah untuk refleksi karena sudah banyak kejadian-kejadian di luar kasus viral pun sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tapi tidak ada mekanisme sanksi yang mampu membuat mereka jera sehingga praktik impunitas, kebetulan peristiwa, munculnya pola baru itu terus tumbuh, baik itu dari tingkat luring dengan tingkat daring. Nah, kedepannya untuk memitigasi praktik-praktik ini berulang kembali, Kapolri sudah langsung melakukan pengawasan saja secara langsung. Kalau hari ini kita mendengar ada ancaman mencopot dari tingkat kepala, besok mungkin bukan ucapan lagi tapi sudah action. Jadi dilihat tuh sistemnya kan sudah ada bagaimana Polda mengawasi Polres, Polda diawasi sama Mabes dan lain sebagainya. Nah itu langsung saja bergerak untuk menunjukkan bahwa ucapannya memang benar-benar serius dan tidak berhenti pada legislatif semata. Waktu yang akan membuktikan apakah kemudian pernyataan ancaman ultimatumnya Pak Kapolri itu akan betul-betul menjadi kenyataan atau hanya lip service kalau kata Mas Rifanli. Tapi Mbak Pungki, saya mau bahas hari ini ada peristiwa ataupun kejadian begitu ya, event yang diselenggarakan oleh Polri. Selain kemudian kemarin Pak Kapolri mengultimatum bawahannya, hari ini di Mabes Polri ada pameran mural kritik begitu. Itu emang sengaja digelar ya oleh Polri. Salah satunya yang disampaikan tadi Pak Kapolri, peserta mural paling pedas jadi sahabat saya. Bagaimana kemudian Anda memaknai ini? Apakah sekali lagi bahwa Pak Kapolri ataupun Polri mulai membuka diri untuk memperbaiki diri atau hanya pencitraan semata, Mbak, untuk memperbaiki sementara citranya Polri di mata publik?
Ya, sebetulnya kalau kita melihat terkait dengan security sector reform, ada beberapa institusi ya, ada TNI, Polri, Badan Intelijen Negara. Saya rasa Polri itu salah satu yang paling terbuka, jadi lebih mudah untuk menerima kritik atau masukan dari masyarakat. Nah, terbukti juga dengan adanya pengawas Polri, pengawas eksternal, ada Kompolnas misalnya. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri terkait dengan mural, ada festival mural dan sebagainya, itu merupakan bagian dari keterbukaan Polri dan saya percaya Kapolrinya Pak Listio tidak anti kritik dan beliau juga menunjukkan ini kepada anak buah yang lain-lain. Jadi agar apa yang dilakukan oleh Pak Listio diteladani oleh anak buah yang lain, seperti itu. Mbak Rifana. Terakhir, jadi ini bukan pencitraan. Kalau menurut saya bagus itu apa yang dilakukan oleh Pak Listio dan saya berharap ini bisa diteladani oleh anak buah di lapangan gitu. Jadi Kapolrinya aja udah terbuka, anak buah yang di lapangan jangan baper gitu. Atau model cari muka misalnya, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur seperti itu, Mbak. Ini bukan pencitraan, ini teladan yang sedang dilakukan oleh Pak Kapolri untuk menerima kritik dari masyarakat dan masyarakat tidak takut terhadap kritik yang akan dilontarkan kepada Polri. Mas Rifanli, terakhir saran dari Anda dan juga teman-teman koalisi masyarakat sipil agar benar-benar ini Polri menjadi momentum untuk berbenah, bukan hanya kemudian pencitraan kalau menurut beberapa orang begitu ya. Sarannya apa, Mas? Ya, bagaimana kita bisa tenggelam dalam glorifikasi Polri setelah jumlah peristiwa kekerasan terjadi, terus tiba-tiba hari ini kita mudah mengiyakan begitu saja kritik paling pedas akan jadi sahabat Polri. Itu kan cukup mensimplifikasi masalah-masalah yang terjadi. Nah, tapi kalau berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan sama Mbak Nana, pertama polisi harus menyusun perbaikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Bahwa selalu ada potensi bagi anggota kepolisian untuk melanggar HAM. Polri atau Kapolri harus mengakui itu. Karena kalau itu tidak diakui, semua yang terjadi akan dianggap sebagai sebuah diskresi semata atau sebuah kewajaran semata. Dengan menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk reformasi di tubuh kepolisian, misal mendeteksi sejumlah peraturan-peraturan yang berpotensi mengakibatkan kasus ini tertunda atau pelayanannya memburuk, atau melahirkan impunitas, itu segera direvisi. Jadi ada tahapan-tahapan yang jelas ketika reformasi itu mau dijalankan. Nah, ini yang harus disinkronkan dengan visi misinya Kapolri. Jangan sampai Kapolri bergerak hanya karena viral semata. Saya khawatir kalau nanti 2024 atau 2023 kita lagi sibuk-sibuk soal presiden atau pilkada dan macam-macam, hal ini justru lupa. Dan keberulangan peristiwa dan kita ngobrol sama lagi. Ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat secara umum. Jangan sampai Kapolri bergerak karena viral semata. Harus ada rencana jangka panjang yang disusun sesuai dengan programnya Pak Kapolri untuk mereformasi Korps Bayangkara. Nanti kita tunggu bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kapolri dan apakah kemudian personil Polri di lapangan kemudian mau mengikuti arahan dan juga takut terhadap ultimatum yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Kita tunggu saja waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mbak Pungki Indarti, anggota Kompolnas, dan juga Mas Rifanli Anandar, Wakil Koordinator Kontras. Sehat selalu Mbak Pungki dan juga Mas Rifanli. Terima kasih banyak. Terima kasih.